Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran lab biologi. Hari ini kita akan melakukan praktikum respirasi pada serangga, ya. Nah, jadi hari ini kita masih bicara tentang sistem respirasi. Di minggu kemarin kita praktikum tentang sistem respirasi pada manusia. Hari ini kita praktikum tentang respirasi pada serangga. Nah, tujuan praktikum kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah untuk mengetahui banyaknya kadar oksigen yang diperlukan oleh serangga untuk bernafas. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan bernafas pada serangga. Makhluk hidup itu melakukan metabolisme di dalam tubuhnya. Nah, serangkaian proses metabolisme itu sangat berkaitan erat dengan respirasi, ya. Respirasi itu adalah proses ekstraksi energi dari molekul makanan dan bergantung pada banyaknya oksigen yang digunakan, ya. Untuk lanjutnya atau rumus kimianya adalah C6H12O6 ditambah oksigen menjadi CO2 plus H2O dan ATP. Ini ada 6, kita sekarang, ya. Jadi metabolisme sangat berkaitan erat dengan konsumsi oksigen pada suatu makhluk hidup. Nah, untuk banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh organisme untuk melakukan fungsi-fungsi fisiologisnya itu sangat berkaitan dengan faktor-faktor, ya. Yang pertama adalah suhu, ya, karena reaksi enzimatis itu sangat berkaitan dengan suhu. Yang kedua adalah ukuran badan. Ya, di sini sebetulnya ukuran badan itu adalah luas permukaan, ya, luas permukaan dari suatu organisme. Yang ketiga adalah aktivitas yang dilakukan. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka konsumsi oksigennya itu semakin banyak. Dan yang keempat, berdasarkan teori, semakin kecil hewannya, maka konsumsi oksigennya atau laju kecepatan bernafasnya itu lebih besar daripada hewan yang ukurannya besar. Nah, hari ini kita akan membuktikan teori tersebut. Yang pertama, kita ingin tahu bagaimana konsumsi oksigen pada serangga. Dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi laju konsumsi oksigen pada serangga. Nah, untuk membuktikan kadar oksigen yang diperlukan oleh serangga untuk bernafas, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, alat yang kita gunakan ini namanya adalah respirometer, ya. Respirometer ini terdiri dari dudukan, kemudian di sini ada klip, ya, untuk menahan. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau mengambilnya, ini agak diregangkan dulu, ya, kemudian baru diangkat. Ya, nah seperti ini. Nah, di sini ada botol, ya, ada botol kacanya. Kemudian di sini ada pipa berskala. Nanti kita akan mengukur kadar oksigennya dari kecepatan cairan berwarna yang maju di sini, ya. Oke, ini untuk respirometer. Ibu letakkan di bawah dulu. Kemudian di sini untuk hewannya kita punya serangganya jangkrik, ya. Kamu boleh menggunakan apa saja sebetulnya, ya, boleh belalang, boleh kecoa, ya, tapi di sini kami menggunakan jangkrik. Nah, jangkriknya juga di sini ada dua, ya. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, kemudian ada yang jantan dan ada yang betina. Kemudian berikutnya kita membutuhkan zat pewarna, ya, nanti karena kecepatan oksigennya akan diperlihatkan dari majunya cairan berwarna. Nah, di sini kami menggunakan eosin. Nah, kemudian untuk menyedotnya kita perlu siring, ya. Nah, di sini siringnya. Kemudian di sini kita membutuhkan NaOH atau KOH, ya. Nah, ini adalah kristal KOH. Ya, ini sifatnya higroskopis atau menyerap air sehingga tidak bisa dibiarkan terbuka terlalu lama di udara, ya, karena nanti akan mencair. Kemudian kita butuh kapas. Di sini ada kapas. Berikutnya ada botol. Nah, ini ada botol plastik. Kemudian ada timbangan digital, ya, di sini ada timbangan. Ada vaselin. Nah, ini vaselin, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah stopwatch.
untuk mengukur waktu yang dibutuhkan serangga untuk bernafas. Ya, sekarang kita langsung masuk ke cara kerjanya. Yang pertama yang kita lakukan adalah ambil dulu jangkriknya. Nah, di sini ibu akan menggunakan jangkrik jantan dengan jangkrik betina. Yang pertama ibu gunakan dulu jangkrik betina ya. Bagaimana cara membedakan jangkrik jantan dengan betina? Kamu tinggal perhatikan di ujung ekor ya, di ujung ekornya itu untuk yang betina. Kalau yang jantan itu hanya ada 2 runcingan ya, sedangkan yang betina itu ada 3. Nah, yang di tengah-tengahnya itu adalah namanya ovopositor, suatu struktur untuk menyimpan atau meletakkan telur ya. Dari si berikutnya adalah menimbang jangkrik. Di sini sudah ada alat ukurnya yaitu timbangan digital. Kita nyalakan dulu sampai displaynya menunjukkan 0. Ini masih loading. Kemudian baru kita ukur dulu botolnya ya. Kita ukur botolnya di sini 12,31. Nah, kita adalah kita membutuhkan KOH, kemudian kapas serta botol kaca dari respirometer ya. Nah, untuk apa penggunaan KOH di sini? Penggunaan KOH adalah untuk mengikat karbon dioksida ya. Jadi dalam proses pernafasan itu kan membutuhkan oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Yang akan kita ukur adalah laju kecepatan penggunaan oksigen, sehingga yang karbon dioksidanya akan kita ikat dulu ya, supaya yang terukur betul-betul oksigennya saja. Nah, kalian hati-hati ketika mau mengambil kristal KOH atau kristal NaOH karena ini sifatnya gatal ya, menyebabkan gatal pada kulit. Nah, kita ambil kapasnya di sini. Nah, setelah itu kita dengan menggunakan spatula kita ambil kristal KOH-nya. Secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak tapi tidak terlalu sedikit juga. Nah, setelah itu ditutup. Nah, kemudian kapasnya kita gulung ya, supaya kristal KOH-nya itu berada di dalam kapas. Nah, supaya ini tidak terbuka, kita bantu dengan selotip. Nah, setelah seperti ini, kristal KOH-nya sudah ada di dalam kapas, kita masukkan ke dalam botol kaca respirometer. Kemudian kita masuk ke langkah kerja yang berikutnya. Setelah memasukkan KOH ke dalam botol adalah kita masukkan jangkriknya ya. Ibu akan memasukkan jangkrik betina terlebih dahulu ya. Nah, sudah masuk, kemudian kita tutup. Nah, sebelum menutupnya kita akan olesi dulu dengan vaselin ya. Ini vaselin ini seperti mentega ya, jadi agak-agak licin. Nah, dioleskan di mulut tutup botolnya supaya apa? Supaya tidak ada oksigen yang keluar dan masuk. Ya, kemudian dimasukkan ini, kemudian ini kalau mau juga dioles lagi ya bagian luarnya seperti ini secara merata. Oke, cukup ya. Nah, ini karena vaselin ini licin, jadi kalau sudah dipakai dan ada di tangan tidak usah dicuci ya, tidak usah langsung pakai air, tapi dilap dulu menggunakan tisu seperti ini supaya nanti ketika dicuci dengan air tidak terlalu licin ya. Pastikan tangannya bersih sebelum kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Langkah berikutnya setelah diolesi dengan vaselin adalah kita simpan ke tatakan respirometernya ya. Nah, ini harus hati-hati karena banyak kejadian itu di setiap angkatan selalu aja ada yang mematahkan ya, ininya patah karena
cara memasukkannya itu salah. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal masukkan cairan berwarna atau eosin ke mulut pipa berskala di sebelah sini. Pertanyaannya, apakah harus eosin? Nah, sebetulnya tidak harus eosin ya. Yang penting cairan ini berwarna, karena nanti di sini supaya memudahkan kita melihat pergerakan oksigennya. Kalau di rumah tidak ada, ya kita bisa menggunakan teh misalnya, atau kemarin ada biuret atau benedik, ya kita bisa pakai juga sebagai indikasi larutan berwarnanya. Nah, kemudian kita masukkan jarum siringnya ke lubang yang ada di ujung pipa berskala. Nah, ini satuannya adalah mililiter. Kemudian di sini dimulai dari angka 0, 0,1, 0,2 sampai terakhir adalah 0,9 ke dalam pipa berskala, lalu ditekan pelan-pelan. Ya. Nah, kita tunggu sampai maju ke 0. Ya, ini masih sebelum 0. Oke. Kita ukur di 0,2. Ya, mulainya di 0,02. Nah, ini kalau diperhatikan ini sudah maju ya. Cairan eosinnya ini menunjukkan ada oksigen yang dihirup oleh serangga yang di sebelah sini ya. Nah, ini serangganya maju ya, ada di sini. Nah, ini sudah melewati 0,1. Kemudian sekarang menuju ke 0,15, sudah masuk. Kemudian wah, cepat sekali ya, ke 0,2. Diukurnya ini per 1 menit ya. Jadi setiap 1 menit dicatat. Ini di stopwatchnya sudah menunjukkan 55 detik. Nah, di 1 menit ini konsumsi oksigennya adalah 0,25 ya. Di menit ke-10 konsumsi oksigennya adalah 0,86. Nah, berikutnya kita akan melakukan percobaan yang sama, langkah kerja yang sama untuk jangkrik jantan. Nah, kita buka dulu soalnya. Kemudian kita masukkan dulu KOH-nya, lalu kita masukkan jangkriknya. Berikutnya kita akan tutup dengan dengan vaselin. Kita tutup. Bagian luarnya juga kita tambal supaya tidak ada oksigen yang bocor. Kita ratakan ya supaya rapi. Kemudian kita letakkan di tatakan pelan-pelan. Nah, berikutnya kita masukkan
eosinnya seperti tadi. Baik, sudah di angka 0, kemudian kita tekan stopwatch-nya. Diukur seperti tadi, setiap 1 menit dicatat berapa skala yang ditunjukkan oleh gerakan